Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa terpencil yang subur dan damai, bernama Desa Sukamaju, hiduplah sepasang suami istri yang tinggal di sebuah rumah kayu sederhana di pinggiran hutan jati yang tenang. Desa terkenal dengan hamparan sawah hijau yang membentang luas seperti permadani zamrud di bawah langit biru yang cerah. Tempat para petani menggantungkan harapan mereka pada setiap bulir padi yang mulai menguning. Angin sore selalu berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan bunga melati yang tumbuh liar di pekarangan rumah penduduk, menciptakan suasana yang begitu tentram dan membuat siapa saja betah berlama-lama duduk di beranda rumah sambil menikmati teh hangat. Namun di balik ketenangan alam yang membuai jiwa itu, ada satu rumah yang dinding kayunya menyimpan kegelisahan yang kian hari kian membesar. Sebuah rumah panggung tua yang dihuni oleh Jaka dan istrinya yang bernama Sari. Rumah itu sebenarnya sangat kokoh dan dibangun dengan penuh cinta oleh mendiang orang tua Jaka. Menggunakan kayu jati pilihan yang semakin tua, semakin kuat menahan segala cuaca. Dinding-dindingnya terbuat dari anyaman bambu yang rapi, memberikan celah bagi udara sejuk untuk masuk dan menyejukkan ruangan di dalamnya saat matahari sedang terik di siang hari. Di bagian belakang rumah terdapat sebuah dapur kecil dengan tungku tanah liat yang hampir tidak pernah padam apinya, selalu mengepulkan asap putih tipis yang berbau kayu bakar dan masakan desa yang lezat. Lantai rumah itu terbuat dari papan kayu yang licin karena sering dipel dengan ampas kelapa oleh Sari, mencerminkan ketelatenan seorang istri yang sangat mencintai tempat tinggalnya. Meskipun sederhana dan jauh dari kemewahan kota besar yang sering dibicarakan orang, Sari adalah wanita desa yang memiliki kecantikan alami dengan rambut hitam panjang yang selalu digelung rapi dan senyum lembut yang mampu menenangkan hati siapa saja yang memandangnya. Saat ini, tubuh Sari terlihat berbeda karena ia sedang mengandung buah hati pertamanya dengan usia kandungan yang sudah mendekati 9 bulan. Membuatnya berjalan lebih pelan dan hati-hati. Meskipun perutnya sudah membesar dan napasnya sering terasa berat, Sari tidak pernah mengeluh dan tetap menjalankan tugasnya sebagai istri dengan penuh pengabdian. Mulai dari memasak, membersihkan rumah, hingga merawat tanaman obat di halaman belakang. Ia percaya bahwa keikhlasan seorang ibu akan menjadi doa terbaik bagi anak yang ada dalam kandungannya. Sehingga ia selalu berusaha menjaga suasana hatinya agar tetap tenang dan bahagia meski lelah mendera tubuhnya setiap hari. Namun, ketenangan yang berusaha dibangun oleh Sari berbanding terbalik dengan suasana hati suaminya. Jaka yang belakangan ini terlihat sering melamun dan murung di serambi depan rumah mereka. Jaka adalah lelaki yang gagah dan sebenarnya pekerja keras. Tetapi akhir-akhir ini, pikirannya telah teracuni oleh cerita-cerita para pedagang keliling yang singgah di desa tentang kekayaan melimpah di tanah seberang. Tatapan mata Jaka yang dulunya hangat dan penuh kasih sayang, kini sering terlihat kosong, menerawang jauh menembus batas cakrawala, seolah mencari sesuatu yang tidak bisa ia temukan di hamparan sawah desanya. Ia mulai merasa bahwa kehidupan sebagai petani di desa sangat lambat dan tidak menjanjikan masa depan yang gemilang seperti yang ia impikan. Membuatnya perlahan melupakan rasa syukur atas apa yang sudah dimilikinya saat ini. Sore itu langit mulai berubah warna menjadi jingga kemerahan, menandakan matahari akan segera kembali ke peraduannya dan malam akan segera menyelimuti Desa Sukamaju dengan selimut gelapnya. Sari melangkah pelan dari dapur, membawa nampan berisi nasi hangat, sayur lodeh nangka muda, dan ikan asin goreng yang aromanya sangat menggugah selera makan siapa saja. Ia mendekati Jaka yang masih duduk. Dia mematung di kursi rotan tua di serambi, menatap kosong ke arah jalan setapak yang mulai sepi dari aktivitas warga desa,
Dengan suara lembut yang penuh kasih, Sari menyapa suaminya dan mengajaknya masuk karena angin sore mulai terasa dingin menusuk tulang. Tidak baik untuk kesehatan mereka berdua. Terutama bagi Jaka yang sering begadang akhir-akhir ini, memikirkan hal yang tidak Sari pahami. Jaka menoleh perlahan saat mendengar suara istrinya. Namun tidak ada senyum yang merekah di bibirnya seperti dulu. Setiap kali ia melihat wajah teduh Sari, ia hanya mengangguk pelan tanpa suara, lalu bangkit dengan gerakan malas. Seolah beban berat sedang menggelayuti kedua pundaknya yang bidang itu. Mereka berdua masuk ke dalam rumah yang diterangi oleh cahaya lampu minyak tanah, yang berkedip-kedip pelan tertiup angin yang menyelinap masuk melalui celak dinding bambu. Bayangan mereka berdua terpantul di dinding kayu, menciptakan siluet yang seolah menggambarkan jarak yang mulai terbentang di antara hati mereka. Meskipun raga mereka berdekatan dalam satu ruangan yang sempit itu, suasana makan malam yang biasanya diisi dengan obrolan ringan tentang sawah dan tetangga, kini terasa sunyi dan canggung. Hanya terdengar denting sendok beradu dengan piring seng. Di tengah keheningan yang mencekam itu, Sari memberanikan diri untuk membuka percakapan demi mencairkan suasana beku yang menyelimuti meja makan mereka. Ia bercerita tentang bayi dalam perutnya yang hari ini bergerak sangat aktif. Menendang-nendang pelan, seolah ingin segera keluar, melihat dunia dan bertemu dengan ayahnya. Sari berharap cerita tentang calon anak mereka bisa memantik kembali api kasih sayang di mata Jaka dan membuatnya sadar bahwa kebahagiaan sejati ada di depan matanya. Namun, Jaka hanya menanggapi dengan gumaman pendek yang tidak jelas. Matanya tetap tertuju pada piring nasinya, tanpa benar-benar menikmati rasa masakan yang dibuat dengan penuh cinta oleh istrinya. Sikap dingin Jaka membuat hati Sari terasa nyeri, seolah ada duri tajam yang menusuk pelan di dada kirinya. Menimbulkan rasa khawatir yang mendalam tentang nasib rumah tangga mereka. Setelah makan malam selesai, Jaka kembali duduk di dekat jendela sambil menghisap rokok lintingannya dalam-dalam, menghembuskan asap putih yang bergulung-gulung naik ke atap rumah. Pikirannya melayang kembali pada percakapannya dengan seorang bandar dari kota yang mengatakan bahwa nasib seseorang bisa berubah drastis hanya dalam satu malam jika berani mengambil risiko besar di tanah perantauan. Kata-kata manis sang bandar tentang emas, uang berlimpah dan rumah gedongan terus terngiang-ngiang di telinga Jaka, membuatnya semakin merasa sempit tinggal di rumah kayu tua yang sederhana ini. Ia merasa bahwa kehadiran anak yang akan segera lahir justru akan menjadi beban tambahan yang menghambat langkah kakinya untuk mengejar mimpi-mimpi besar itu. Sebuah pemikiran keliru yang mulai mengakar kuat di dalam benaknya yang sedang kalut. Sementara itu, Sari sibuk membereskan piring kotor di dapur belakang, mencuci peralatan makan dengan air dingin yang diambil dari gentong tanah liat di sudut ruangan. Suara gemiricik air yang jatuh ke lantai batu menjadi satu-satunya musik yang menemani kesendiriannya di dapur yang remang-remang itu. Sesekali ia berhenti sejenak untuk mengelus perutnya yang besar, membisikkan kata-kata penenang untuk bayinya agar tidak ikut merasakan kegelisahan yang dirasakan ibunya. Sari adalah wanita yang peka. Ia bisa merasakan perubahan drastis pada suaminya. Namun ia tetap berusaha berpikir positif dan berdoa agar Jaka segera kembali menjadi sosok suami yang penyayang dan bertanggung jawab seperti sedia kala. Ia tidak ingin menduga-duga hal buruk, meskipun firasatnya sebagai seorang istri mengatakan bahwa badai besar akan segera datang menghantam biduk rumah tangga mereka. Malam semakin larut, dan suara jangkrik di luar rumah mulai bersahut-sahutan, memecah keheningan malam yang gelap gulita tanpa sinar bulan. Awan hitam tebal mulai berkumpul di langit, menutupi bintang-bintang yang biasanya berkelap-kelip indah.
menghiasi angkasa raya Desa Sukamaju. Udara terasa semakin lembab dan berat, pertanda bahwa hujan lebat akan segera turun, membasahi bumi yang sudah lama menantikan air kehidupan. Di dalam rumah, Jaka masih belum beranjak dari tempat duduknya. Tatapannya kini beralih pada sebuah peti kayu tua di sudut kamar yang berisi beberapa helai pakaian terbaiknya dan sedikit uang tabungan hasil panen padi musim lalu. Niatnya untuk pergi meninggalkan desa semakin bulat, didorong oleh ambisi buta yang menutup mata hatinya dari kenyataan bahwa ia memiliki harta paling berharga berupa keluarga yang tulus mencintainya. Sari masuk ke dalam kamar tidur dan melihat Jaka sedang memandang peti kayu itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Campuran antara keraguan dan tekad yang keras. Dengan langkah pelan, Sari mendekati suaminya dan duduk di tepi dipan kayu yang beralaskan tikar pandan halus buatan tangannya sendiri. Ia bertanya dengan lembut, apakah ada sesuatu yang mengganggu pikiran Jaka? Menawarkan diri untuk menjadi pendengar setia bagi segala keluh kesah suaminya. Namun Jaka justru memalingkan wajahnya, menghindari tatapan matahari yang jernih dan penuh ketulusan. Karena jauh di lubuk hatinya, ia merasa bersalah. Namun egonya terlalu tinggi untuk mengakui kekeliruannya. Ia menjawab dengan ketus bahwa ia hanya lelah dan ingin segera tidur. Sebuah kebohongan yang sangat jelas terdengar di telinga Sari yang mengenal suaminya luar dalam. Meskipun jawaban Jaka terdengar kasar, Sari tidak membalasnya dengan amarah, melainkan ia mengambil selimut tebal dan menyelimuti tubuh suaminya yang sudah berbaring memunggungi dirinya. Ia tahu bahwa membalas kekerasan dengan kekerasan hanya akan memperburuk keadaan. Jadi, ia memilih untuk mengalah demi menjaga kedamaian di dalam rumah mereka. Sari kemudian ikut berbaring di samping Jaka, menjaga jarak sedikit agar tidak mengganggu suaminya, sambil menatap langit-langit kamar yang terbuat dari anyaman bambu tua yang sudah mulai rapuh di beberapa bagian. Dalam hati, ia berdoa kepada Tuhan agar diberikan kekuatan untuk menghadapi segala ujian hidup, dan agar suaminya dibukakan pintu hatinya untuk kembali mencintai keluarga kecil mereka. Air mata bening menetes pelan dari sudut mata, membasahi bantal kapuk yang menjadi saksi bisu. Kesedihan seorang istri yang setia di luar rumah. Angin kencang mulai bertiup, menggoyangkan pepohonan besar di sekitar desa, menimbulkan suara bergemuruh yang menakutkan bagi siapa saja yang mendengarnya. Daun-daun kering berterbangan tak tentu arah, dan dahan-dahan pohon saling bergesekan, menciptakan suara mencicit yang menyayat hati di tengah malam buta. Cuaca buruk ini seolah menjadi pertanda alam yang ingin memperingatkan penghuni rumah itu tentang bahaya yang sedang mengintai di depan mata. Namun Jaka yang sudah terlelap dalam tidurnya yang gelisah, tidak menyadari peringatan alam tersebut. Ia justru bermimpi sedang berjalan di sebuah kota besar yang penuh dengan lampu berkilauan dan harta benda yang melimpah ruah. Mimpi itu semakin memperkuat tekadnya untuk segera pergi meninggalkan desa dan mencari peruntungan baru, tanpa mempedulikan nasib istri dan calon anaknya. Keesokan harinya, suasana desa masih terasa mendung. Sisa dari angin kencang semalam, matahari enggan menampakkan wajahnya secara utuh di balik gumpalan awan kelabu. Aktivitas warga desa berjalan seperti biasa. Para petani mulai turun ke sawah dengan cangkul di pundak, dan ibu-ibu mulai sibuk menumbuk padi di lesung batu yang terletak di halaman rumah. Namun di rumah Jaka dan Sari, suasana terasa semakin tegang dan dingin, seolah ada dinding tak kasat mata yang memisahkan interaksi mereka berdua. Jaka bangun lebih pagi dari biasanya, dan langsung sibuk memeriksa peralatan pertaniannya di gudang belakang. Namun, gerak-geriknya terlihat mencurigakan, seolah ia sedang menyembunyikan sesuatu dari pandangan istrinya.
Sari yang sedang memasak air di dapur, sesekali melirik ke arah suaminya dengan perasaan was-was, mencoba menebak apa yang sedang direncanakan oleh lelaki yang sangat ia cintai itu. Siang harinya, seorang tetangga tua bernama Mbok Kart datang berkunjung ke rumah mereka, membawa sekeranjang ubi jalar hasil kebunnya yang melimpah. Mokti adalah sosok yang dituakan dan dihormati di desa itu. Ia memiliki kepekaan batin yang tajam dan sering memberikan nasihat bijak kepada warga desa yang sedang mengalami masalah. Saat melihat wajah Sari yang pucat dan mata sembab, Bokti langsung bisa menebak bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam rumah tangga pasangan muda itu. Ia duduk di balai-balai bambu di teras rumah sambil mengunyah sirih, menatap Sari dengan pandangan penuh selidik, namun penuh kasih sayang, layaknya seorang nenek kepada cucunya. Bokarti bertanya tentang kabar kandungan Sari dan mengingatkan agar Sari tidak terlalu banyak pikiran karena bisa berpengaruh buruk pada kesehatan bayi. Sari berusaha menutupi masalahnya dengan tersenyum tipis dan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Ia hanya sedikit lelah karena kurang tidur semalam. Namun Bart tidak mudah dibohongi. Ia memegang tangan Sari yang dingin dan bergetar, menyalurkan energi hangat yang menenangkan. Bokti berpesan dengan suara berat dan berwibawa mengatakan bahwa menjaga keutuhan rumah tangga itu ibarat menjaga api di tungku. Harus terus diberi kayu bakar dan dijaga agar tidak padam tertiup angin. Ia juga menyindir halus tentang perilaku suami yang mulai berubah. Mengingatkan bahwa harta benda bisa dicari, tetapi keluarga yang tulus tidak akan pernah bisa tergantikan oleh emas permata sekalipun. Sari hanya bisa menunduk mendengar nasihat itu. Air matanya kembali menggenang di pelupuk mata. Merasa bersyukur masih ada orang yang peduli padanya. Sementara itu, Jaka yang mendengar percakapan itu dari balik dinding bilik kamar, merasa tersinggung dan panas telinganya. Menganggap Mbok Kar terlalu ikut campur urusan rumah tangganya. Ia merasa semakin tidak betah. Tinggal di lingkungan desa yang menurutnya terlalu sempit dan penuh dengan orang-orang yang suka mengurusi hidup orang lain. Rasa bencinya pada kehidupan desa semakin memuncak, membuatnya semakin yakin bahwa keputusan untuk pergi adalah jalan terbaik bagi dirinya sendiri. Ia mulai menyusun rencana untuk pergi diam-diam nanti malam saat Sari sudah tertidur lelap. Agar tidak ada drama tangisan yang menghalangi langkah kakinya, Jaka sudah menyiapkan bekal seadanya dan mengumpulkan sedikit uang yang ia simpan di bawah kasur.